Arsenal saat ini memiliki lini tengah yang solid dengan kehadiran pemain seperti Declan Rice, Thomas Partey, dan Mikel Merino. Namun, klub tersebut dikabarkan ingin menambah kekuatan di sektor tersebut dengan merekrut pemain baru. Salah satu target utama mereka adalah Martin Zubimendi. Arsenal dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan pihak Real Sociedad, dan kesepakatan antara kedua klub disebut sudah tercapai. Arsenal disebut siap menebus Zubimendi dengan nilai 51 juta pound, sesuai klausul rilis dalam kontraknya. Namun, muncul kabar yang dapat mengganggu rencana Arsenal. Zubimendi dikabarkan menarik minat klub lain, yaitu Bayern Munchen. Menurut laporan dari Sky Sports, Bayern aktif memantau situasi Zubimendi, dan disebut siap bersaing untuk mendatangkannya pada musim panas 2025. Penampilan Antony telah lama mengecewakan, bahkan sering menjadi bahan candaan di media sosial. Dalam pertandingan melawan Soton kemarin, ia kembali menunjukkan kelemahannya dalam penyelesaian akhir. Antony tidak bermain sejak awal, melainkan masuk di awal babak kedua, menggantikan Kobbie Mainoo. Dan pada menit ke-58, MU mendapatkan peluang terbaik melalui serangan balik cepat. Bola diterima Garnacho di sisi kiri, yang kemudian menusuk ke kotak penalti, dan melepaskan umpan silang ke depan gawang. Antony, yang berdiri bebas di tiang jauh, memiliki kesempatan emas untuk mencetak gol mudah, dengan hanya mendorong bola ke gawang kosong. Namun, alih-alih memaksimalkan peluang tersebut, ia justru menendang bola pelan ke arah kiper lawan, seolah-olah memberikan bantuan kepadanya. Dan ingat, hanya Guat Antony yang bisa begini. AC Milan saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan, dengan menyusun skuad sesuai keinginan Sergio Conceição. Salah satu pemain yang dilaporkan menjadi incaran Milan adalah Marcus Rashford. Kebetulan, pemain asal Inggris tersebut mengalami kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Manchester United, di bawah pelatih Ruben Amorim. Rashford bahkan disebut siap hengkang dari MU pada Januari 2025. Milan dikabarkan telah mencoba membujuk Rashford untuk pindah ke San Siro. Namun, menurut laporan Sport, Milan juga mempersiapkan langkah antisipasi, jika upaya merekrut Rashford tidak berhasil. Sebagai alternatif, Rossoneri dikabarkan akan mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Milan berpeluang mendapatkan Walker secara gratis, karena City disebut bersedia melepasnya tanpa biaya transfer. Tempat latihan Real Madrid mendadak heboh, akibat Jesus Vallejo diduga berbohong tentang kondisinya. Awalnya, Vallejo direncanakan menjadi starter, saat Real Madrid menghadapi Deportivo Minera di babak 32 besar Copa del Rey musim ini. Namun, drama terjadi menjelang pertandingan, dan melibatkan sang bek. Menurut laporan Relevo, dalam sesi latihan sebelum laga, Vallejo mengaku kepada tim medis Madrid, bahwa dirinya tidak sepenuhnya bugar. Ia mengeluhkan rasa tidak nyaman pada otot kakinya. Meski begitu, pemeriksaan tim medis tidak menemukan masalah pada tubuhnya. Sumber yang sama mengungkapkan, bahwa Vallejo sebenarnya berbohong untuk menghindari dimainkan. Kabarnya, ia melakukan ini sebagai bentuk kekecewaan, karena jarang diberi kesempatan bermain oleh Carlo Ancelotti. Pengakuan yang dianggap tidak jujur itu, membuat staf klub merasa kesal. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, sempat menjadi sorotan di media sosial beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi, karena ia terlihat memarahi 5 pendukung Man City, yang mendekatinya untuk meminta tanda tangan. Meski sempat beradu argumen dengan mereka, Guardiola tetap memenuhi permintaan tanda tangan tersebut. Cuplikan video kejadian itu menjadi viral, karena menunjukkan ekspresi kesal Guardiola. Dalam video tersebut, pelatih asal Spanyol itu meminta para pendukung untuk segera pulang, menyatakan bahwa kehadiran mereka hanya membuang waktu. Aksi Guardiola memicu pro dan kontra, namun ia mendapat dukungan dari legenda Manchester United, Roy Keane. Keane membela tindakan Guardiola, menyebut bahwa banyak pendukung saat ini sering mengganggu privasi pelatih dan pemain. Apalagi, insiden tersebut terjadi di dekat rumah Guardiola. Liverpool masih menghadapi masalah besar terkait pembaruan kontrak para pemainnya, termasuk Mohamed Salah. Sebelumnya, Salah mengatakan bahwa ia mungkin akan meninggalkan Liverpool, karena belum juga mendapatkan kontrak baru. Menurut laporan L'Equipe, agen Salah dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan klub lain. Salah satu klub yang serius ingin merekrut pemain berjuluk Sang Raja Mesir itu adalah Al Hilal. Klub raksasa Arab Saudi tersebut, bahkan telah menyiapkan tawaran menggiurkan untuk Salah. Mereka menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun, disertai gaji fantastis. Al Hilal dikabarkan siap membayar Salah, sebesar 65 juta pound sterling, atau sekitar 1,4 triliun rupiah, untuk kontrak 2 tahun tersebut. Selain itu, mereka juga berencana mempercepat proses transfer mantan pemain Fiorentina itu. Bursa transfer musim dingin Januari 2025 resmi dibuka, dan sejumlah klub mulai melakukan langkah untuk membeli atau menjual pemain. Salah satu klub yang dikabarkan berniat melepas pemainnya adalah Liverpool. Tim ini disebut membuka peluang untuk menjual Darwin Núñez.
Sejak didatangkan dari Benfica pada 2022, penampilan Nunes dinilai kurang memuaskan. Banyak pihak menyarankan Liverpool untuk menjualnya, agar dana tersebut bisa digunakan untuk mendatangkan pemain baru. Namun, legenda Manchester United, Gary Neville, memiliki pandangan berbeda. Menurut Neville, menjual Nunes bisa menjadi langkah yang berisiko bagi Liverpool, jika mereka ingin memenangkan Liga Inggris musim ini. Ia masih percaya, bahwa Nunes memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam perjuangan Liverpool meraih gelar juara. Juventus tidak hanya fokus pada bursa transfer Januari, tetapi juga mulai merancang strategi untuk memperkuat tim di musim mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Direktur Cristiano Giuntoli baru-baru ini bertemu dengan pelatih Gian Piero Gasperini, dan Direktur Olahraga Atalanta, Tony D'Amico, di sebuah restoran di pusat kota Bergamo. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan transfer 3 pemain bintang Atalanta. Meskipun awalnya tidak direncanakan, pertemuan ini berlangsung setelah pertandingan Serie A antara kedua tim, dan dimanfaatkan oleh ketiga pihak untuk berdiskusi tentang potensi negosiasi di masa depan. Juventus dikabarkan sangat tertarik pada Ederson, Giorgio Scalvini, dan Matteo Retegui, yang dinilai memiliki kemampuan untuk memperkuat skuad bianconeri. Inter Milan dikabarkan tengah menjalin pembicaraan intens dengan Dinamo Zagreb untuk mendatangkan gelandang muda berbakat, Petar Sucic. Pemain berusia 21 tahun ini dianggap sebagai kandidat potensial pengganti Hakan Calhanoglu di lini tengah nerazzurri. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Inter berencana merekrut Sucic pada bursa transfer Januari ini, namun akan meminjamkannya kembali ke Dinamo Zagreb hingga akhir musim. Sucic yang telah mencatatkan 5 penampilan dan 1 gol untuk tim nasional Kroasia, menarik perhatian berkat performanya yang konsisten bersama Dinamo Zagreb. Dalam 17 pertandingan kompetitif musim ini, ia berhasil mencetak 3 gol, termasuk 2 di Liga Champions melawan AS Monaco dan Slovan Bratislava. Dengan pengalaman bermain di bawah pelatih asal Italia, Fabio Cannavaro, Sucic dianggap telah memiliki pemahaman taktik yang solid. Strahinja Pavlovic baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya akan tetap bertahan di AC Milan, meskipun ada rumor yang menghubungkannya dengan Fenerbahce. Dalam sebuah video yang diambil saat ia menghadiri pertandingan basket di Forum Asago, bek tim nasional Serbia itu memberikan klarifikasi langsung mengenai spekulasi tersebut. "Apakah saya akan pergi? Tidak, saya akan tetap di sini, di Milan," ucap Pavlovic kepada Meridian Sports. Pemain berusia 22 tahun ini mencuri perhatian sejak bergabung dengan Milan, dan tampil impresif di awal musim. Namun, belakangan ia lebih sering berada di bangku cadangan, memicu spekulasi bahwa Fenerbahce berusaha merekrutnya. Pernyataan Pavlovic tersebut kini membantah rumor yang beredar, dan menegaskan komitmennya kepada klub Serie A itu. Neymar baru-baru ini mengungkapkan bahwa Kylian Mbappe sempat merasa cemburu dengan kehadiran Lionel Messi yang bergabung ke Paris Saint-Germain secara gratis pada tahun 2021. Pernyataan tersebut disampaikan Neymar dalam sebuah podcast bersama mantan striker timnas Brasil, Romario. "Tidak, dia tidak menyebalkan. Memang ada sedikit perselisihan, tetapi dia sangat penting bagi kami saat tiba di sini. Saya biasa memanggilnya si anak emas. Saya selalu bermain dengannya, dan mengatakan bahwa dia akan menjadi salah satu yang terbaik. Saya sering membantunya, berbicara dengannya. Bahkan, dia sering datang ke rumah saya untuk makan malam bersama," ujar Neymar. "Kami melewati beberapa tahun yang baik bersama, tetapi setelah Messi datang, dia sedikit cemburu. Dia tidak ingin berbagi saya dengan siapapun." Kemudian, muncul beberapa konflik dan perubahan sikap, tambah pemain asal Brasil itu. Arsenal baru saja mencatat kemenangan penting atas Tottenham Hotspur. Derby London Utara itu dimenangkan berkat gol Leandro Trossard menjelang akhir babak pertama, yang membuat selisih poin dengan Liverpool kini hanya 4. Hasil ini membangkitkan kembali harapan Arsenal untuk meraih gelar Liga, terutama setelah sebelumnya mengalami kekalahan di kompetisi domestik melawan Newcastle dan Manchester United. Kiper Arsenal, David Raya, mengungkapkan keyakinannya bahwa The Gunners masih memiliki peluang besar untuk mengejar Liverpool dalam perburuan gelar Premier League. Tentu saja, segalanya bisa terjadi dalam sepak bola. 3 minggu lalu, banyak yang mengatakan Liverpool sudah pasti juara. Ia menambahkan, namun, ini adalah sepak bola, dan semuanya bisa berubah hanya dalam 2 atau 3 pertandingan. Karir Neymar di Al Hilal tampaknya menuju akhir yang kurang memuaskan. Manajer klub, Jorge Jesus, baru-baru ini memberikan kabar mengejutkan tentang bintang asal Brasil tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Neymar tidak akan didaftarkan untuk paruh kedua musim Liga Arab Saudi, dan hanya bisa bermain di Liga Champions Asia. Dalam konferensi pers setelah kemenangan Al Hilal atas Al Fateh, Jorge Jesus menyatakan bahwa Neymar tidak lagi mampu tampil di level yang diharapkan. Pelatih asal Portugal itu juga meragukan masa depan Neymar di klub. Neymar tidak akan dimasukkan dalam skuad untuk kompetisi domestik, tetapi ia dapat bermain di Liga Champions Asia. Ia menambahkan,
Neymar tidak lagi bisa tampil di level yang biasa kita saksikan. Situasinya sulit baginya, sangat disayangkan. Ia masih memiliki kontrak dengan Al Hilal, jadi keputusan ada di tangannya dan manajemen klub. Manchester City membuat pengumuman besar pada Jumat sore waktu Indonesia Barat, dengan menyatakan bahwa Erling Haaland telah menandatangani kontrak baru berdurasi 10 tahun. Dengan kontrak ini, Haaland dipastikan akan menghabiskan karirnya di Etihad Stadium hingga usia 34 tahun. Haaland mengungkapkan kebahagiaannya setelah menaikkan kontrak tersebut. Ia menyatakan bahwa ia memilih untuk tetap bertahan di Manchester City, karena merasa klub ini memiliki keunikan yang membedakannya dari klub lain. Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak baru, dan menantikan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di klub luar biasa ini, ujarnya melalui situs resmi City. Ia menambahkan, Manchester City adalah klub istimewa dengan orang-orang hebat, dan dukungan luar biasa dari para penggemar. Kevin Dix, bek kanan berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, menjadi incaran sejumlah klub dari Eropa hingga Amerika Serikat. Menurut laporan, minat serius terhadap pemain timnas Indonesia ini datang dari Bundesliga, dengan Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg, sebagai dua klub yang berupaya mendapatkan jasanya pada bursa transfer musim dingin ini. Informasi ini dilaporkan oleh Football Premier. Selain itu, beberapa klub dari Turki, Inggris, dan Major League Soccer, juga dikabarkan tertarik merekrut mantan pemain Feyenoord tersebut. Dengan kontraknya yang hampir habis, Dix berada dalam posisi strategis untuk menentukan langkah terbaik dalam karirnya. Setelah kepergian Lionel Messi yang mengejutkan pada musim panas 2021, nomor punggung 10 di klub sepak bola Katalan kehilangan daya tariknya. Ansu Fati sempat dipercaya mengenakan nomor ikonik tersebut, tetapi ia terus-menerus dihantui cedera, dan tampil di bawah ekspektasi. Dan kini, semakin jelas bahwa masa Ansu Fati di klub itu mendekati akhir. Mantan bintang La Masia itu bahkan tak lagi menjadi bagian dari rencana Hansi Flick. Menurut laporan Jota Jordi, Barcelona berencana memberikan jersey nomor 10 kepada Lamine Yamal mulai musim depan. Sebelumnya, sudah ada dorongan agar Yamal menerima nomor tersebut sejak awal musim ini. Namun, pemain muda itu memilih memakai nomor 19 sebagai bentuk penghormatan kepada Ansu Fati, yang masih melanjutkan karirnya di Katalan dengan nomor 10. PSG secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Kvaratskhelia dari Napoli, dengan biaya transfer sekitar 70 juta euro, atau setara dengan sekitar 1,1 triliun rupiah. Dalam pengumuman di situs resminya, PSG mengungkapkan bahwa Kvaratskhelia telah menandatangani kontrak hingga 2029, dan menjadi salah satu pemain bintang baru di tim juara Ligue 1 yang dilatih oleh Luis Enrique. Pemain asal Georgia itu akan mengenakan jersey nomor 7, yang sebelumnya digunakan oleh Kylian Mbappe, yang pindah ke Real Madrid pada musim panas lalu. Kehadiran Kvaratskhelia menjadi salah satu topik utama dalam bursa transfer Januari ini, dan memberikan tambahan kekuatan bagi PSG dalam upaya mereka meraih kesuksesan di Liga Champions. Dalam beberapa hari terakhir, Alejandro Garnacho kerap dikaitkan dengan Napoli, yang dikabarkan tengah mencari pengganti Kvaratskhelia setelah ia resmi pindah ke PSG. Napoli dikabarkan telah mencoba merekrut Garnacho, tetapi tawaran mereka dianggap terlalu rendah, dan ditolak oleh Manchester United. Saat ini, Napoli masih ragu apakah akan melanjutkan upaya merekrut winger muda tersebut. Sementara itu, Chelsea muncul sebagai pesaing baru dalam perburuan Garnacho. Menurut laporan dari media Prancis, L'Equipe, pelatih Chelsea, Enzo Maresca, tertarik dengan potensi Garnacho. Ia menilai, pemain muda tersebut memiliki bakat luar biasa, dan dapat menjadi aset berbahaya bagi The Blues. Diogo Jota sempat absen cukup lama dari lapangan hijau, setelah mengalami cedera saat melawan Chelsea pada 20 Oktober 2024 di ajang Premier League. Insiden tersebut terjadi ketika ia tertimpa pemain lawan. Jota baru kembali bermain pada pertengahan Desember 2024. Namun, jelang pertandingan Liverpool melawan Brentford, Jota dikabarkan kembali mengalami cedera. Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan kabar buruk kepada para penggemar, dengan mengungkapkan bahwa Jota absen dari sesi latihan pada Kamis. Slot menjelaskan, bahwa Jota menunjukkan tanda-tanda mengalami masalah pada kakinya, setelah bermain sebagai pengganti saat menghadapi Nottingham Forest. AS Roma, sukses mengandaskan Genoa dengan skor 3-1, dalam laga Giornata ke-21 Serie A musim ini. 3 gol kemenangan Roma, masing-masing dicetak oleh Artem Dovbyk, Stephen El Shaarawy, dan bunuh diri Nicola Laali. Genoa sempat menyamakan skor, berkat gol Patrizio Massini. Berkat hasil ini, Roma berhak naik ke peringkat 9 klasemen sementara, dengan poin 27. Di sisi lain, Genoa tertahan di posisi ke-11, dengan poin 23.